Jelang buka bersama antara majelis pengasuh, pengawas yayasan, dan pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, saya bertanya kepada Kiai Hasib, putra dari Kiai Wahab Hasbullah, tentang Riu Hasan. Jawabannya lihat video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung keluarga besar Bahrul Ulum Rauf, termasuk putra-putra Mbah Wahab. Ini begini, bahwa ada tokoh gitu, tokoh yang pakar syaraf, namanya Riu Hasan. Itu kata Dahlan Iskan itu termasuk keturunan Mbah Wahab. Dan itu di mana-mana mendadak seperti itu. Dan yang menurut saya yang agak repot itu pandangannya itu agak apis atau gimana gitu. Oh, barangnya tadi. Ya jelas saya pernah bantah dia masalah perang. Ini agar jelas ini Pak Jiri. Kalau dari catatan buku kita bahwa Mbah Wahab itu mempunyai banyak istri. Nah, coba nanti dikoreksi ya. Istri-istri yang punya anak itu saya sebutkan, misalkan Nyai Maimunah punya putra yang bernama Wahib, Nyai Alwiyah punya putra yang bernama Khadijah, Nyai Asna Said punya putra yang namanya Muhammad Najib, Nyai Fatimah punya putra yang bernama Labib, Nyai Masmah punya putra yang namanya Muhammad Adib, Nyai Asliha punya putra yang bernama Jumiatin dan Mu'tamaroh, Nyai Rohmah itu punya putra yang bernama Mahfudzoh, Nyai Mahmudzoh, Nyai Rizbiyah, Nyai Munjidah, Nyai Hasib, M. Hayyi, M. Rokib. Nah, selain ini apa ada istri beliau yang mempunyai putra? Ada nggak? Enggak ada. Lalu beliau menyinggung tentang relasi Kiai Wahab dengan orang keturunan Cina yang bernama Tan Kim Leong yang setelah Islam bernama Hasan. Salah satu tokoh NU yang duduk di kabinet Dwi Kora I adalah seorang etnis Tionghoa, yakni Tan Kim Leong. Ia seorang pengusaha dan fotografer yang mula-mula bekerja di Harian Suluh Indonesia, lalu kemudian di Harian Duta Masyarakat Surat Kabar milik NU. Pada tahun 1950-an, ia mu'alaf atau memeluk Islam dan namanya berganti menjadi Muhammad Hasan. Dalam kabinet Dwi Kora I, Muhammad Hasan menjabat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan. Namun ia menjabat hanya 9 bulan, karena kementerian ini kemudian dileburkan ke Menteri Urusan Anggaran Negara sejak 21 Juni 1965. Animisme itu kepercayaan bahwa semua benda ini punya anim jiwa gitu ya. Gitu. Jadi orang-orang pemburu pengumpul yang animisme itu yang ngomong sama batu, tuh batu. Loh iya, lu ngomong beneran gitu. Tuh batu, saya lewat ya. Loh dia tahu batunya nggak bakal ngomong, tahu, tapi ya, tuh batu aku lewat ya gitu. Pohon-pohon aku lewat ya gitu. Itu animisme. Lama-lama dinamisme, lama-lama politeisme gitu. Lama-lama politeisme itu direduksi jadi dualisme. Lama-lama jadi monoteisme. Lama-lama enggak, stop itu, stop. Stop gitu ya itu. Apakah ini satir ataupun emang beneran seperti itu bahwa Jepang itu lebih baik, Finlandia lebih baik? Itu bukan satir, itu beneran. Jadi ya kalau kita bilang Jepang itu tidak lebih bagus dari Indonesia, emang enggak gitu ya. Cuma beda. Kita ngumpul di sini karena kenduri cinta ini loh. Ya, kenduri cinta. Kita orang Indonesia jalan ke Inggris sana, begitu orang lihat pakai peci, saudara ini gitu. Kita ngumpul di Monas itu. Ya. Loh, enggak kenal. Ngumpul di Monas enggak kenal, tapi udeng-udengan loh kok bolo gitu ya. Ya, ini adalah narasi-narasi yang kita bangun sendiri gitu. Bahwa narasi itu penting, iya. Tadi saya ngomong ya narasi, mulai dari narasi yang paling kecil, narasi yang paling besar, itu narasi gitu. Kita itu memang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi, kita ini bisa bersatu karena narasi. Kalau tidak ada narasi tidak bisa.
kalau gitu bisa dong barang mati itu dibentuk menjadi benda hidup. Bisa. Craig Venter sudah melakukan itu tahun 2009. Craig Venter itu mengambil DNA-nya diubah jadi bakteri hidup. Jadi manusia bukan hanya sekedar makhluk, kita juga kholik. Ya, nah, itu kan ya hanya mengambil DNA. 3 tahun kemudian, tahun 2012, Craig Venter menyusun molekul demi molekul menjadi DNA dan menjadi bakteri artifisial pertama tahun 2012. Kalau orang sudah bisa membuat bakteri, orang buat orang, tinggal nunggu waktu. So, siapa menciptakan nyawa? Apa itu nyawa? Nah, memang pada umumnya orang yang punya keyakinan itu tidak nyaman nih keyakinannya diusik. Pada umumnya, kecuali orang yang liberal, pada saat keyakinannya itu dibenturkan dengan fakta, ini ya seperti pernah itu diteliti di Jepang mengenai bagaimana kalau keyakinan orang itu dibenturkan dengan fakta. Artinya keyakinanmu itu, fakta yang ada itu berbeda dengan keyakinanmu. Ya, kalau orang yang amigdalanya itu dominan, bukan keyakinannya yang direvisi, fakta yang diabaikan itu. Sampean nggak kenal dosa kan? Nggak ada. Tapi kenal konsekuensi kan? Tahu. Itu saya pernah ditampar, Dok. Aku ngelek arek cilik di Bandung. Ibunya Jerman Jerman Sunda, orang tuanya. Dia buang sampah. Terus saya ingetin, tujuanku kuyon anak 5 tahunan. Jangan buang sampah sembarangan dong, dosa. Dia noleh, nggak ada dosa Om, Pak D, yang ada konsekuensi. Iya. Arek cilik. Iya. Arek cilik, iya. Edan, ini wajan banget. Terus, oke, tidak ada dosa, adanya konsekuensi. Iya. Ya, bagi saya yang namanya dosa dan konsekuensi itu 2 hal yang berbeda. Oh, beda. 2 hal yang berbeda. Bagaimana sampean makan tape terus dosa? Sampean itu nggak salah apa-apa, mangan tape dosa itu. Kan berbeda. Tapi kalau mangan tape kakean sampean weteng sampean loro, lah ya itu konsekuensi itu. Ya, misalkan mangan itu sampean misalnya makan sapi gitu. Ada di suatu daerah yang tidak boleh makan sapi, dosa makan sapi gitu. Apa bedanya makan sapi, makan bengkoang misalnya itu. Tapi bagi saya, oke, aku ngerti ya, sekarang. jadi bagi saya dosa itu tidak sama dengan konsekuensi itu sendiri. Dosa itu konsep berarti. Dosa itu konsep. Sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang dipegang oleh seseorang dianggap dosa atau jelek atau tidak layak gitu. Itu berbeda. Nah, tentang ateis itu sendiri, saya betul-betul tidak peduli betul dibilang ateis atau dibilang orang itu kamu tidak ateis, lah ya enggak apa-apa, terserah. Tidak akan terjadi dalam dunia nyata. Bagaimana orang yang punya privilege dikalahkan bukan siapa-siapa, enggak nemu sampai di dunia nyata. Gitu. Orang mau masuk ke dokteran kayak saya, Mas, itu dia harus punya privilege. Banyak orang yang lebih pintar dari saya. Sejak SMP, sejak SD, bapak wis ngomong, nek kon kepingin jadi dokter, bapakmu gak kuat. Kitab suci itu pasti nggak berlaku untuk semua orang ya? Lu ya jelas enggak. Sudah jelas kan? Kitab suci yang sampean pegang, itu tidak serta-merta dipegang oleh orang lain. Walaupun bentuknya sama? Bentuknya sama. Misalkan kitab suci sampean sama kitab sucinya sopo misalnya Cak Lontong misalnya itu, misalkan sama, sampean mengambil sesuatu yang berbeda dari kitab suci sampean. Jadi kitab suci itu kan seperti referensi gitu. Ketimbang jadi yang namanya manual buku-buku petunjuk gitu. Kalau buku petunjuk itu hasilnya sama. Sampean punya handphone misalnya iPhone 12 gitu. Cak Lontong memakai hal yang sama itu. Terus kemudian memakai manual book yang sama, hasilnya sama. Tetapi lek kitab suci sampean sampai ambek sama jenenge Cak Lontong mau podo,
Hasilnya gak podo. Ini kitab suci model opo? Ini buku petunjuk model opo gitu. Ini kalau kita itu belajar beneran soal teori evolusi tentang biologi modern, nyawa itu nggak ada gitu. Bayangin aja, itu miliknya manusia yang paling berharga kamu ambil gitu ya. Bayangin aja, orang kalau sudah nyawanya nggak ada, selesai lah. Padahal orang nyawa masih ada itu kalau hidupnya di sini sengsara, nanti mati, barangkali setelah mati ada yang enak. Itu harapannya dia. Dan itu yang membuat bahwa yang namanya keyakinan itu, kalau kita berbicara bertentangan dengan keyakinan, orang akan marah karena itu akan mengambil milikmu yang paling berharga gitu. Tentang keyakinan, meskipun keyakinan itu salah. Dan otak kita ini enggak. Cara kerja otak kita menghadapi pada saat keyakinan kita dibenturkan oleh fakta, otak kita akan cenderung mengabaikan fakta itu, bukan lantas istilahnya memodifikasi atau memodifikasi keyakinan, enggak itu, atau merevisi keyakinan, enggak itu. Tolak, faktanya diabaikan. Menjelang new normal yang sudah diancangkan oleh pemerintah, sebenarnya bukan bagaimana cara kita memaknai new normal, walaupun tidak hanya sekedar ya semakin lebih rajin untuk mencuci tangan, semakin intens menggunakan masker, menghindari kerumunan, tetapi hal apa sih Dok yang paling mendasar lainnya, bagaimana cara kita membangun harmoni ini dengan alam? Ya, itu tuh ya tadi. Ini pertanyaan apa yang paling poin penting kenapa itu, bahwa ini new normal itu dikenal oleh pemerintah. Loh ya, pemerintah itu punya obligasi untuk ini, meskipun tanpa adanya penanganan penekanan dari pemerintah, mau tidak mau manusia itu menghadapi new normal itu ya. Seperti dulu itu ya, ojek online itu ya tidak ada ayo pemerintah itu mari kita menerima ojek online, kan tidak ada. Tapi sekarang ini karena isu COVID-19 itu mendunia dan melibatkan pemerintah, yang sampai di Indonesia ini ada juru bicara harian untuk COVID-19 loh ya. Itu kan, ini kan fenomena sosial ya, yang dulunya nggak pernah seperti ini. Nah, tapi pada dasarnya dengan adanya kebiasaan yang harus kita lakukan ini ya, yang sampai pandemi ini hilang di ujungnya. Kita ini kan sekarang kemana-mana harus pakai masker sampai kapan gitu ya. Ya sampai pandemi ini hilang gitu ya. Terus kemudian sampai kapan kita social distancing gitu ya. Ya sampai pandemi ini hilang. Kapan? Ya nunggulah nanti. Pandemi ini kan kemudian nunggu apa? Yang paling gampang itu menunggu yang berwenang yang menjelaskan. Jangan menunggu sosmed ngomong. Ini kita bingung kalau lihat sosmed itu. Semua orang ngomong ahli matematika mendadak jadi ahli virus gitu ya. Nah ini aneh gitu ya. Ya, seperti kita itu bertanya bagaimana cara jahit ke tukang las. Itu kan seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita itu hilangnya kepakaran, sekarang orang menjadi pakar semua. Nah, tapi yang paling penting adalah pertanyaan Mbak Yo pada bagaimana kita itu lebih cerdas secara ekologi. Ya, kita harus waspada. Ya, membiasakan diri membuang sampah-sampah plastik itu bagaimana caranya. Biasakan gitu ya. Bahwa yang namanya masker kita itu ada yang tidak bisa di-recycling oleh alam. Nah, itu harus paham. Masker buang seenak-enaknya gitu ya. Itu sama aja gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita memperlakukan benda-benda seperti sabun yang untuk cuci tangan gitu. Apa gitu ya. Nyemprot seenak-enaknya itu juga harus diperhatikan gitu ya. Ya, dan ini adalah tanggung jawab bersama. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bahwa yang namanya kecerdasan sosial, kecerdasan emosi, apalagi kecerdasan ekologi, ini tidak instan. Perlu waktu panjang untuk melatih ini. Gitu. Hanya saja, secara pengetahuan, secara kognitif, kita harus paham, sadar, ini penting, gitu ya, sehingga kita memulai untuk melatih kecerdasannya. Tidak bakalan Mbak kita bicara dalam waktu 1 jam di Wijaya FM itu mendadak orang Jogja cerdas secara ekologi ya, enggak bakalan gitu. Tapi paling tidak mereka paham kita saat ini menyampaikan poin-poin penting bahwa yang namanya kecerdasan ekologi itu perlu dibangun supaya kita
bisa lebih lama hidup bareng dengan alam dalam harmoni, living in harmony, selama mungkin yang dimungkinkan. Kira-kira gitu ya. Buku Guns, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 4, berkeliling dunia dalam 5 bab. Bab 18. Benturan belahan dunia. Penggantian populasi terbesar dalam 13.000 tahun terakhir adalah yang terjadi akibat benturan belum lama ini antara masyarakat dunia lama dan dunia baru. Momennya yang paling dramatis dan menentukan, seperti yang kita lihat di bab 3, terjadi ketika pasukan kecil prajurit-prajurit Spanyol di bawah Pizarro menawan Kaisar Inca, Atahualpa, penguasa mutlak negara pribumi Amerika yang paling besar, kaya, berpenduduk paling banyak, dan paling maju secara administrasi dan teknologi. Tertawannya Atahualpa melambangkan penaklukan Eropa atas Amerika, karena campuran faktor-faktor langsung yang sama yang menyebabkan hal itu terjadi, juga bertanggung jawab menyebabkan penaklukan orang-orang Eropa atas masyarakat-masyarakat pribumi Amerika lainnya. Sekarang marilah kita kembali ke benturan belahan dunia itu, dan menerapkan apa yang telah kita pelajari sejak bab 3. Pertanyaan dasar yang harus dijawab adalah, mengapa orang-orang Eropa mencapai dan menaklukkan negeri pribumi Amerika, bukan sebaliknya? Titik mulai kita adalah perbandingan masyarakat-masyarakat Eurasia dan pribumi Amerika pada 1492 Masehi. Tahun, ditemukannya, Amerika oleh Columbus. Perbandingan kita dimulai dengan produksi pangan, salah satu penentu utama ukuran populasi dan kompleksitas masyarakat lokal, sehingga merupakan salah satu faktor mendasar di balik penaklukan itu. Perbedaan paling menonjol antara produksi makanan Amerika dan Eurasia melibatkan spesies mamalia domestik besar. Dalam bab 9 kita menjumpai 13 spesies Eurasia, yang menjadi sumber utama protein hewani, daging dan susu, bulu, dan kulit, moda utama transportasi darat manusia dan barang, kendaraan perang yang tak terpisahkan, dan, karena menarik bajak dan menyediakan pupuk, pendorong besar produksi pangan di Eurasia. Sebelum mulai digantikan kincir air dan kincir angin pada zaman pertengahan, mamalia Eurasia juga merupakan sumber utama tenaga, industri, melebihi tenaga otot manusia. Misalnya, untuk memutar batu gerinda dan mengoperasikan pompa air. Sementara itu, Amerika hanya memiliki satu spesies mamalia domestik besar, lama alpak, yang terbatas di daerah kecil di Andes dan pesisir Peru di sampingnya. Meskipun digunakan untuk daging, wool, kulit, dan transportasi barang, lamau alpak tak pernah menghasilkan susu untuk konsumsi manusia, tak pernah ditunggangi, tak pernah menarik gerobak atau bajak, dan tak pernah berperan sebagai sumber tenaga atau kendaraan perang. Besar sekali perbedaan antara masyarakat Eurasia dan penduduk asli Amerika, sebagian besar karena kepunahan, pemusnahan. Pleistosen akhir sebagian besar spesies mamalia besar liar Amerika Utara dan Selatan pada zaman dahulu. Kalau bukan karena kepunahan hewan-hewan itu, sejarah modern mungkin berjalan dengan berbeda. Ketika Cortes dan para petualangan yang kucal mendarat di pesisir Meksiko pada 1519, mereka bisa saja diusir ke laut oleh ribuan kavaleri Aztec yang menunggangi kuda asli Amerika hasil domestikasi. Bukannya orang Aztec yang bergelimpangan karena cacar api, orang-orang Spanyol mungkin binasa akibat kuman-kuman Amerika yang ditularkan oleh orang-orang Aztec yang kebal terhadap penyakit. Peradaban Amerika yang mengandalkan tenaga hewan mungkin telah mengirimkan conquistador mereka sendiri untuk memporak-porandakan Eropa. Namun hasil-hasil hipotesis itu menjadi mustahil akibat kepunahan mamalia ribuan tahun sebelumnya. Kepunahan-kepunahan itu menyebabkan Eurasia akhirnya memiliki jauh lebih banyak spesies liar yang merupakan kandidat domestikasi daripada yang bisa ditawarkan Amerika. Sebagian besar kandidat terdiskualifikasi sebagai calon hasil domestikasi karena setengah lusin alasan. Oleh karena itu Eurasia akhirnya memiliki 13 spesies mamalia domestik besar sementara Amerika hanya punya satu spesies yang amat lokal. Kedua belahan dunia juga memiliki spesies burung dan mamalia kecil terdomestikasi, kalkun, guinea pig, dan entok secara sangat lokal dan anjing secara lebih luas di Amerika. Ayam, angsa, bebek, kucing, anjing, kelinci, lebah madu, ulat sutera, dan beberapa spesies lain di Eurasia. Namun nilai semua spesies hewan domestik kecil itu remeh dibandingkan hewan-hewan yang besar. Eurasia dan Amerika juga berbeda dalam hal produksi makanan nabati, walaupun kesenjangan di sini tidak sebesar produksi makanan hewani. Pada 1492, agrikultur tersebar luas di Eurasia.
Di antara segelintir pemburu pengumpul Eurasia yang tak memiliki tanaman pangan maupun hewan domestik adalah orang-orang Ainu di Jepang Utara, masyarakat-masyarakat Siberia tanpa rusa kutub, dan kelompok-kelompok pemburu pengumpul kecil yang terpencar-pencar di hutan-hutan India dan Asia Tenggara tropis dan berniaga dengan tetangga-tetangga mereka yang merupakan petani. Sejumlah masyarakat Eurasia lain, terutama kaum pastoralis atau penggembala Asia Tengah dan orang-orang Lap dan Samoyed yang menggembala rusa kutub di Arktik, memiliki hewan domestik namun hanya sedikit agrikultur, itu pun kalau ada. Tampaknya semua masyarakat Eurasia lain bercocok tanam dan beternak hewan. Agrikultur juga tersebar luas di Amerika. Namun pemburu pengumpul menempati luas daerah yang lebih besar di Amerika daripada di Eurasia. Wilayah-wilayah Amerika yang tidak memiliki produksi pangan mencakup seluruh Amerika Utara sebelah utara dan Amerika Selatan sebelah selatan, Great Plains Kanada, dan seluruh Amerika Utara sebelah barat kecuali daerah-daerah kecil di Amerika Serikat Barat Daya yang menyokong agrikultur irigasi. Sungguh mengejutkan bahwa daerah-daerah penduduk asli Amerika yang tak memiliki produksi makanan ternyata mencakup juga tempat yang kini, setelah kedatangan orang-orang Eropa, tergolong lahan pertanian dan ladang penggembalaan paling produktif di Amerika Utara maupun Selatan, negara-negara bagian sebelah Pasifik Amerika Serikat, sabuk gandum Kanada, pampas Argentina, dan zona Mediterania di Chili. Ketiadaan produksi makanan dahulu di lahan-lahan itu sepenuhnya karena tidak ada hewan dan tumbuhan liar yang bisa didomestikasi di sana, dan karena rintangan-rintangan geografi dan ekologi yang mencegah datangnya tanaman pangan dan segelintir spesies hewan domestik dari bagian-bagian lain Amerika. Lahan-lahan itu menjadi produktif bukan hanya bagi para pemukim Eropa, namun dalam beberapa kasus juga bagi penduduk asli Amerika, begitu orang-orang Eropa memperkenalkan hewan domestik dan tanaman pangan yang sesuai. Misalnya, masyarakat pribumi Amerika menjadi terkenal karena keterampilan mereka menguasai kuda, dan dalam beberapa kasus keterampilan menggembalakan sapi dan domba, di beberapa bagian Great Plains, Amerika Serikat sebelah barat, dan Pampas Argentina. Para pejuang berkuda dan penggembala serta penenun Navajo itu kini merupakan gambaran yang mendominasi benak orang-orang kulit putih Amerika mengenai Indian Amerika, namun dasar bagi gambaran tersebut baru tercipta setelah 1492. Contoh-contoh itu menunjukkan bahwa satu-satunya bahan yang tidak ada untuk mempertahankan produksi pangan di sebagian besar Amerika adalah hewan domestik dan tanaman pangan itu sendiri. Di bagian-bagian Amerika yang menyokong agrikultur pribumi Amerika, agrikultur dibatasi oleh 5 kekurangan besar bila dibandingkan dengan agrikultur Eurasia. Ketergantungan luas terhadap jagung yang miskin protein, dibandingkan padi-padian Eurasia yang beraneka ragam dan kaya protein. Menanam biji satu persatu dengan tangan, bukan disebar. Mencangkul dengan tangan, bukan membajak dengan hewan, yang memungkinkan satu orang bercocok tanam di daerah yang lebih luas, dan karena itu juga memungkinkan cocok tanam di sejumlah lahan dan padang rumput yang subur namun keras sehingga sulit dicangkul, seperti di Great Plains Amerika Utara, kurangnya kotoran hewan untuk memupuk tanah, dan bukannya tenaga hewan. Hanya tenaga otot manusia yang tersedia untuk berbagai pekerjaan bertani seperti menumbuk padi, menggiling, dan irigasi. Perbedaan-perbedaan itu menunjukkan bahwa agrikultur Eurasia pada 1492 mungkin menghasilkan rata-rata lebih banyak kalori dan protein per orang dan jam kerja daripada agrikultur pribumi Amerika. Perbedaan semacam itu dalam produksi pangan merupakan penyebab mendasar utama kesenjangan antara masyarakat-masyarakat Eurasia dan penduduk asli Amerika. Di antara faktor-faktor langsung di balik penaklukan yang ditimbulkan penyebab mendasar tersebut, yang paling penting antara lain adalah perbedaan dalam hal kuman, teknologi, organisasi politik, dan tulisan. Dari keempat faktor tersebut, yang paling bertautan langsung dengan perbedaan-perbedaan dalam produksi pangan adalah kuman. Penyakit-penyakit menular yang biasa menyerang masyarakat-masyarakat Eurasia yang ramai, sehingga menjadikan banyak orang Eurasia kebal atau resisten secara genetis, mencakup semua pembunuh gawat dalam sejarah: cacar, campak, influenza, pes, tuberkulosis, tifus, kolera, malaria, dan lain-lain. Dibandingkan daftar yang suram itu, satu-satunya penyakit menular kerumunan yang bisa dengan pasti disebutkan muncul di masyarakat pribumi Amerika pra-Columbus adalah Treponema non-syphilis. Seperti yang saya jelaskan di bab 2, masih belum pasti apakah sifilis timbul di Eurasia atau di Amerika, dan klaim bahwa tuberkulosis manusia sudah ada di Amerika sebelum Columbus menurut saya belum terbukti. Perbedaan kuman-kuman berbahaya di benua-benua itu anehnya merupakan akibat perbedaan dalam hal kepemilikan ternak yang berguna. Sebagian besar mikroba yang menyebabkan penyakit-penyakit menular pada masyarakat manusia yang ramai, berevolusi dari mikroba-mikroba moyang yang amat mirip, yang menyebabkan penyakit-penyakit menular pada hewan domestik yang mulai berhubungan dekat dengan para produsen pangan setiap hari sejak sekitar 10.000 tahun silam.
Di Eurasia banyak terdapat spesies hewan domestik, dan karena itu berkembang lebih banyak mikroba semacam itu. Sementara di Amerika hanya ada sedikit spesies hewan domestik maupun penyakit menular kerumunan. Alasan-alasan lain mengapa di masyarakat pribumi Amerika hanya berevolusi sedikit mikroba mematikan adalah bahwa desa, yang menjadi tempat perkembangbiakan ideal bagi penyakit epidemi, muncul ribuan tahun lebih belakangan di Amerika daripada Eurasia. Dan bahwa ketiga wilayah dunia baru yang menyokong masyarakat urban, Andes, Mesoamerika, dan Amerika Serikat Tenggara, tak pernah terhubungkan oleh perniagaan cepat bervolume tinggi yang mendatangkan pes, influenza, dan barangkali cacar ke Eropa dari Asia. Sebagai akibatnya, bahkan malaria dan demam kuning, penyakit-penyakit menular yang akhirnya menjadi perintang utama kolonisasi Eropa terhadap wilayah tropis Amerika, dan yang menjadi perintang terbesar pembangunan terusan Panama, bukanlah penyakit Amerika sama sekali, namun disebabkan oleh mikroba-mikroba asal wilayah tropis dunia lama, yang terbawa orang-orang Eropa ke Amerika. Yang menyaingi kuman sebagai faktor langsung di balik penaklukan Eropa atas Amerika adalah perbedaan-perbedaan dalam segala aspek teknologi. Akar perbedaan-perbedaan itu pada dasarnya adalah lebih panjangnya sejarah masyarakat-masyarakat yang berpopulasi padat, terspesialisasi secara ekonomi, tersentralisasi secara politik, berinteraksi, dan bersaing serta bergantung pada produksi makanan di Eurasia. 5 bidang teknologi bisa dikemukakan. Pertama, logam, pada awalnya tembaga, lalu perunggu, dan terakhir besi, telah digunakan untuk membuat alat-alat pada semua masyarakat kompleks Eurasia pada 1492. Sementara itu, walaupun tembaga, perak, emas, dan logam campuran digunakan sebagai ornamen di Andes dan beberapa bagian lain Amerika, batu, kayu, dan tulang masih merupakan bahan utama pembuatan peralatan pada semua masyarakat pribumi Amerika, yang hanya menggunakan peralatan tembaga secara lokal dan terbatas. Kedua, teknologi militer jauh lebih mumpuni di Eurasia daripada di Amerika. Senjata Eropa berupa pedang, lembing, dan belati dari baja, dilengkapi oleh senjata api kecil dan artileri. Sementara baju zirah dan helm juga terbuat dari baja padat atau rantai baja. Bukannya baja, penduduk asli Amerika masih menggunakan gada dan kapak dari batu atau kayu, terkadang dari tembaga di Andes, ketapel, busur dan anak panah, serta pelindung tubuh dari kain berbantalan, yang seluruhnya kalah efektif. Selain itu, bala tentara pribumi Amerika tidak memiliki hewan untuk melawan kuda, yang memberikan orang-orang Eropa keunggulan besar karena kegunaannya sebagai kendaraan perang dan transportasi cepat, sampai sejumlah masyarakat pribumi Amerika ikut memanfaatkan kuda. Ketiga, masyarakat Eurasia menikmati keunggulan besar dalam hal sumber daya tenaga untuk mengoperasikan mesin. Kemajuan paling awal yang melebihi tenaga otot manusia adalah penggunaan hewan, sapi, kuda, dan keledai, untuk menarik bajak dan memutar kincir untuk menggiling padi-padian, mengangkat air, dan mengirigasi atau mengeringkan lahan pertanian. Kincir air muncul pada zaman Romawi dan kemudian dalam jumlah besar, bersama kincir ombak dan kincir angin, pada zaman pertengahan. Dikombinasikan dengan sistem roda gigi, mesin-mesin yang memanfaatkan tenaga air dan angin itu digunakan tidak hanya untuk menggiling padi-padian dan menggerakkan air, melainkan juga untuk berbagai tujuan produksi, termasuk menggerus gula, menggerakkan peniup tungku api, menggiling biji, membuat kertas, mengamplas batu, memeras minyak, membuat garam, membuat kain, dan menggergaji kayu. Biasanya revolusi industri secara manasuka didefinisikan berawal ketika tenaga uap mulai digunakan di Inggris pada abad ke-18. Namun pada kenyataannya revolusi industri berbasis tenaga air dan angin telah dimulai pada zaman pertengahan di banyak bagian Eropa. Pada 1492, semua kerja yang memanfaatkan tenaga hewan, air, dan angin di Eurasia, masih dilaksanakan dengan tenaga otot manusia di Amerika. Lama sebelum mulai digunakan dalam pengalihan tenaga di Eurasia, roda telah menjadi dasar sebagian besar angkutan darat Eurasia, tidak hanya untuk kendaraan yang dihela hewan, namun juga untuk gerobak bertenaga manusia, yang memungkinkan satu atau beberapa orang, yang masih menggunakan tenaga otot manusia semata, untuk memindahkan lebih banyak barang daripada yang bisa mereka lakukan tanpa gerobak. Roda juga digunakan dalam pembuatan gerabah Eurasia dan jam. Tidak ada pemanfaatan roda seperti itu yang terjadi di Amerika, di mana roda hanya digunakan di mainan keramik Meksiko. Bidang teknologi yang belum kita sebutkan tinggal transportasi laut. Banyak masyarakat Eurasia mengembangkan kapal-kapal layar yang besar. Sebagian diantaranya mampu berlayar melawan angin dan melintasi samudra, dilengkapi dengan sekstan, kompas magnet, kemudi tiang buritan, dan meriam. Dari segi kapasitas, kecepatan, kemampuan manuver, dan kelayakan berlayar di laut,
Kapal-kapal Eurasia itu jauh lebih hebat daripada rakit-rakit yang digunakan dalam perniagaan antara masyarakat-masyarakat paling maju di dunia baru, yaitu yang berada di Andes dan Mesoamerika. Rakit-rakit itu berlayar ikut angin menyusuri pesisir Pasifik. Kapal Pizarro dengan mudah mengejar dan menangkap rakit semacam itu dalam pelayaran pertamanya menuju Peru. Selain kuman dan teknologi, masyarakat-masyarakat Eurasia dan asli Amerika berbeda dalam hal organisasi politik. Pada zaman pertengahan akhir atau Renaissance, sebagian besar Eurasia telah berada di bawah kekuasaan negara-negara terorganisasi. Di antaranya, negara-negara Habsburg, Turki Utsmani, Cina, negara Mogul di India, dan negara Mongol pada puncaknya pada abad ke-13, bermula sebagai negara gabungan besar multibahasa yang terbentuk dari penaklukan atas negara-negara lain. Untuk alasan itu, mereka biasanya disebut sebagai imperium atau kekaisaran. Banyak negara dan imperium Eurasia memiliki agama resmi yang membantu penyatuan negara, karena dimanfaatkan untuk melegitimasi pemimpin politik dan membenarkan perang melawan bangsa-bangsa lain. Sebagian besar masyarakat kesukuan dan kawanan terbatas pada para penggembala rusa kutub di Arktik, pemburu pengumpul Siberia, dan kantong-kantong pemburu pengumpul di anak benua India dan Asia Tenggara tropis. Ada dua kekaisaran di Amerika, yaitu Kekaisaran Aztec dan Inca, yang menyerupai kekaisaran-kekaisaran di Eurasia dalam hal ukuran, populasi, penduduk yang multibahasa, agama resmi, dan asal-usulnya dari penaklukan negara-negara yang lebih kecil. Di Amerika, hanya dua satuan politik itu yang mampu memobilisasi sumber daya untuk bangunan publik atau perang yang berskala sebesar banyak negara Eurasia, sementara 7 negara Eropa, Spanyol, Portugal, Inggris, Perancis, Belanda, Swedia, dan Denmark, memiliki sumber daya untuk memperoleh koloni-koloni di Amerika antara 1492 dan 1666. Di Amerika juga terdapat banyak kedatuan. Sebagian di antaranya tampaknya merupakan negara kecil, di Amerika Selatan tropis, Mesoamerika di luar kekuasaan Aztec, dan Amerika Serikat Tenggara. Bagian-bagian Amerika sisanya hanya terorganisasi pada tingkat suku atau kawanan. Faktor langsung terakhir yang akan kita bahas adalah tulisan. Kebanyakan negara Eurasia memiliki birokrasi melek aksara, dan di beberapa negara, cukup banyak juga rakyat selain birokrat yang juga melek aksara. Tulisan memberdayakan masyarakat-masyarakat Eropa dengan memudahkan administrasi politik dan pertukaran ekonomi, memotivasi dan memandu penjelajahan dan penaklukan, dan menyediakan akses ke berbagai informasi dan pengalaman manusia bahkan dari tempat dan waktu yang jauh sekali. Sementara itu, penggunaan tulisan di Amerika terbatas pada elit di daerah kecil Mesoamerika. Kekaisaran Inca menggunakan sistem akuntansi dan alat pengingat yang didasarkan pada simpul, disebut kuipu, namun kuipu tidak bisa menyamai tulisan sebagai wahana penyampaian informasi terperinci. Dengan menikmati keunggulan-keunggulan besar atas masyarakat-masyarakat pribumi Amerika dalam hal produksi makanan, kuman, teknologi, termasuk senjata, organisasi politik, dan tulisan. Inilah faktor-faktor utama yang membuat hasil benturan pasca Columbus amat berat sebelah. Namun perbedaan-perbedaan yang ada pada 1492 Masehi itu mewakili hanya sepotong gambaran dalam lintasan sejarah yang telah membentang selama setidaknya 13.000 tahun di Amerika, dan untuk waktu yang jauh lebih lama di Eurasia. Untuk Amerika, terutama, potongan gambaran 1492 itu menangkap ujung lintasan mandiri penduduk asli Amerika. Sekarang mari kita lacak tahap-tahap awal lintasan itu. Tabel 18, 1 merangkum perkiraan tanggal kemunculan sejumlah perkembangan kunci di tanah air, Homeland, utama di masing-masing belahan dunia, bulan sabit subur dan Cina di Eurasia, Andes, Amazonia, dan Mesoamerika di Amerika. Tabel itu juga mencakup lintasan untuk tanah air kecil di dunia baru, yaitu Amerika Serikat bagian timur, dan Inggris, yang sama sekali bukan tanah air peradaban namun dicantumkan untuk menggambarkan seberapa cepat perkembangan menyebar dari bulan sabit subur. Tabel itu tentu membuat ngeri para cendekiawan, sebab mereduksi sejarah yang luar biasa rumit menjadi beberapa tanggal yang tampaknya pasti. Pada kenyataannya, semua tanggal itu hanyalah upaya untuk menandai titik-titik mana suka di sepanjang suatu kesinambungan. Misalnya, yang lebih bermakna daripada umur peralatan logam pertama yang ditemukan sejumlah ahli arkeologi, adalah waktu ketika sebagian besar peralatan sudah terbuat dari logam. Namun harus seberapa umum peralatan logam digunakan agar bisa disebut tersebar luas? Tanggal kemunculan perkembangan yang sama mungkin berbeda-beda di bagian-bagian berbeda di tanah air yang sama. Misalnya, di wilayah Andes, gerabah muncul sekitar 1300 tahun lebih dulu di Ekuador sebelah pesisir, 3100 sebelum Masehi, daripada di Peru, 1800 sebelum Masehi. Sejumlah tanggal, misalnya kemunculan kedatuan, lebih sulit disimpulkan dari catatan arkeologis daripada penanggalan artefak seperti gerabah atau peralatan logam.
Sejumlah tanggal di tabel 18.1 sangat tidak pasti, terutama yang menyangkut mulainya produksi makanan Amerika. Terlepas dari itu, asalkan kita paham bahwa tabel itu merupakan penyederhanaan, kita bisa menggunakannya untuk membandingkan sejarah benua-benua. Tabel 18.1 menunjukkan bahwa tampaknya produksi pangan mulai menyediakan sebagian besar kebutuhan pangan manusia sekitar 5.000 tahun lebih dahulu di tanah air Eurasia daripada yang di Amerika. Ada wanti-wanti yang harus langsung disebutkan di sini. Meskipun tidak ada keraguan mengenai betapa tuanya usia produksi pangan di Eurasia, ada kontroversi mengenai kemunculannya di Amerika. Terutama, para ahli arkeologi seringkali mengutip tanggal-tanggal yang jauh lebih tua, yang diklaim untuk tumbuhan-tumbuhan hasil domestikasi di Gua Choctlan di Meksiko, Gua Guitarrero di Peru, dan beberapa situs Amerika lain dibanding tanggal yang diberikan di tabel 18.1. Klaim-klaim itu kini sedang dievaluasi kembali karena beberapa alasan. Dalam beberapa kasus, perhitungan umur radiokarbon langsung yang dilangsungkan belum lama ini terhadap sisa-sisa tanaman pangan itu sendiri, ternyata memunculkan umur yang lebih muda. Umur lebih tua yang dilaporkan sebelumnya ternyata didasarkan pada arang yang diduga sezaman dengan sisa-sisa tumbuhan, padahal kemungkinan tidak, dan sejumlah sisa tanaman lebih tua yang belum jelas statusnya. Apakah betul tanaman pangan ataukah hanya tanaman liar yang dikumpulkan? Tetap saja, bahkan meskipun domestikasi tumbuhan memang muncul terlebih dulu di Amerika daripada tanggal yang ditunjukkan di tabel 18.1, agrikultur dipastikan baru menjadi basis sebagian besar asupan kalori manusia dan gaya hidup menetap di tanah air Amerika lama setelah di Eurasia. Seperti yang kita lihat di bab 5 dan 10, hanya relatif sedikit daerah kecil di masing-masing belahan dunia yang bertindak sebagai tanah air, di mana produksi pangan muncul untuk pertama kali dan kemudian menyebar dari situ. Tanah air yang dimaksud adalah bulan sabit subur dan Cina di Eurasia, serta Andes, Amazonia, Mesoamerika, dan Amerika Serikat bagian timur di Amerika. Laju penyebaran perkembangan-perkembangan kunci dipahami dengan sangat baik di Eropa, berkat banyaknya ahli arkeologi yang meneliti di sana. Seperti yang dirangkum tabel 13.1 untuk Inggris, begitu produksi makanan dan kehidupan desa tiba dari bulan sabit subur setelah selang waktu yang lama, 5.000 tahun. Selang waktu setelahnya bagi adopsi kedatuan, negara, tulisan, dan terutama peralatan logam di Inggris jauh lebih pendek. 2.000 tahun untuk peralatan logam pertama yang paling tersebar luas, yaitu dari tembaga dan perunggu, dan hanya 250 tahun untuk peralatan besi yang tersebar luas. Terbukti, jauh lebih mudah bagi satu masyarakat yang terdiri atas para petani yang sudah menetap untuk meminjam perundagian dari masyarakat lain yang sejenis, sementara lebih sulit bagi pemburu pengumpul nomaden untuk meminjam produksi makanan dari para petani menetap, atau digantikan oleh para petani. Mengapa lintasan semua perkembangan kunci bergeser ke masa yang lebih belakangan di Amerika daripada di Eurasia? 4 kelompok alasan mengemuka. Awal yang terlambat, kumpulan hewan dan tumbuhan liar yang tersedia dalam jumlah lebih terbatas untuk domestikasi, rintangan yang lebih besar terhadap penyebaran, dan barangkali daerah berpopulasi manusia padat yang berukuran lebih kecil atau lebih terisolasi di Amerika daripada di Eurasia. Mengenai awal yang lebih dahulu di Eurasia, manusia telah menghuni Eurasia selama kira-kira 1.000.000 tahun, jauh lebih lama daripada di Amerika. Menurut bukti arkeologis yang dibahas di bab 1, manusia memasuki Amerika lewat Alaska Baru pada sekitar 12.000 sebelum Masehi, menyebar ke sebelah selatan lapisan es Kanada sebagai pemburu Clovis beberapa abad sebelum 11.000 sebelum Masehi, dan mencapai ujung selatan Amerika Selatan pada 10.000 sebelum Masehi. Bahkan walaupun klaim-klaim yang diperdebatkan mengenai situs-situs hunian manusia yang lebih tua di Amerika terbukti valid, para penghuni pra-Clovis yang dianggap ada itu karena alasan-alasan yang tidak diketahui tetap saja sangat terpencar-pencar, dan tidak menghasilkan masyarakat-masyarakat pemburu pengumpul yang bermunculan pada kala Pleistosen dengan populasi, teknologi, dan seni yang berkembang seperti di dunia lama. Produksi pangan sudah muncul di bulan sabit subur 1.500 tahun saja setelah pemburu pengumpul keturunan Clovis mencapai Amerika Selatan sebelah selatan. Beberapa kemungkinan akibat awal yang lebih dahulu di Eurasia itu pantas dipertimbangkan. Pertama, mungkinkah diperlukan waktu yang lama setelah 11.000 sebelum Masehi sebelum penduduk Amerika menjadi banyak sekali? Bila kita hitung-hitung angka-angka yang ada, ternyata efek itu hanya akan bersumbangsi kecil terhadap selang waktu 5.000 tahun sampai desa-desa produsen pangan muncul di Amerika. Perhitungan yang diberikan di bab L menunjukkan kepada kita bahwa kalaupun hanya ada 100 orang penduduk asli Amerika yang merintis penyeberangan batas Kanada ke Amerika Serikat sebelah selatan, dengan laju pertumbuhan populasi L% saja setiap tahun, mereka akan mengisi Amerika sampai sesak dengan pemburu pengumpul hanya dalam 1.000 tahun. Bila menyebar ke selatan dengan laju 1 mil per bulan saja, para perintis itu akan mencapai ujung selatan Amerika Selatan hanya 700 tahun setelah menyeberangi perbatasan Kanada.
Anggapan laju penyebaran dan peningkatan populasi itu sangatlah rendah dibandingkan dengan laju sungguhan yang diketahui untuk orang-orang yang menempati daerah yang sebelumnya tak berpenghuni atau berpopulasi jarang. Oleh karena itu, Amerika barangkali penuh dihuni oleh pemburu pengumpul dalam beberapa abad setelah kedatangan para kolonis pertama. Kedua, mungkinkah sebagian besar selang waktu 5.000 tahun itu mewakili waktu yang dibutuhkan orang-orang Amerika pertama untuk mengakrabi spesies-spesies tumbuhan lokal, hewan, dan sumber batu yang baru mereka jumpai? Bila kita lagi-lagi bisa bernalar menggunakan analogi dengan para pemburu pengumpul dan petani Papua serta Polinesia yang menempati lingkungan yang tadinya tidak mereka kenal. Misalnya para kolonis Maori di Selandia Baru atau kolonis Tudawe di Cekungan Karimun Papua. Para kolonis itu barangkali menemukan sumber-sumber batu terbaik dan belajar membedakan tumbuhan dan hewan liar yang bermanfaat dari yang beracun dalam waktu kurang dari seabad. Ketiga, bagaimana dengan Eurasia yang lebih dulu mengembangkan teknologi yang cocok dengan kondisi lokal? Para petani awal bulan sabit subur dan Cina merupakan pewaris teknologi yang telah dikembangkan Homo sapiens berperilaku modern untuk mengeksploitasi sumber daya lokal di daerah-daerah itu selama puluhan ribu tahun. Misalnya, sabit batu, lumbung bawah tanah, dan teknologi lain yang telah dikembangkan oleh pemburu pengumpul bulan sabit subur untuk memanfaatkan padi-padian liar, tersedia untuk para petani padi-padian pertama di bulan sabit subur. Sementara itu, para pemukim pertama di Amerika tiba di Alaska dengan peralatan yang cocok untuk tundra Arktika Siberia. Mereka harus menciptakan sendiri peralatan yang cocok dengan setiap habitat baru yang mereka jumpai. Kesenjangan teknologi itu mungkin berpengaruh besar menyebabkan tertundanya perkembangan penduduk asli Amerika. Faktor yang bahkan lebih jelas lagi menyebabkan penundaan adalah hewan dan tumbuhan liar yang tersedia untuk domestikasi. Seperti yang saya bahas di bab 6, ketika pemburu pengumpul mulai memproduksi makanan, itu bukan karena mereka telah memperkirakan keuntungan potensial yang menanti untuk keturunan mereka bergenerasi-generasi kemudian, melainkan karena produksi makanan setempat menawarkan keunggulan melebihi gaya hidup pemburu pengumpul. Produksi makanan awal kalah kompetitif dengan berburu mengumpulkan di Amerika daripada di bulan sabit subur atau Cina, sebagian akibat kurangnya mamalia liar yang bisa didomestikasi di Amerika. Oleh karena itu, para petani awal Amerika tetap bergantung pada hewan liar untuk memperoleh protein hewani dan harus tetap menjadi pemburu pengumpul para waktu. Sementara di bulan sabit subur maupun Cina, domestikasi hewan terjadi sangat dekat setelah domestikasi tumbuhan sehingga menciptakan paket produksi makanan yang segera unggul dari berburu mengumpulkan. Selain itu, hewan-hewan domestik menjadikan agrikultur Eurasia itu sendiri lebih kompetitif dengan menyediakan pupuk, dan akhirnya menarik bajak. Ciri-ciri tumbuhan liar Amerika juga menyebabkan kurang kompetitifnya produksi pangan pribumi Amerika. Kesimpulan itu paling jelas terlihat di Amerika Serikat bagian timur, di mana kurang daripada selusin tanaman pangan didomestikasi, termasuk padi-padian berbiji kecil namun tidak ada padi-padian berbiji besar, polong-polongan, tanaman berserat, ataupun pohon buah atau kacang yang dibudidayakan. Kesimpulan itu juga terlihat jelas untuk tanaman pangan pokok Mesoamerika, jagung, yang menyebar sehingga juga menjadi tanaman pangan dominan di daerah-daerah lain di Amerika. Sementara gandum dan jelai liar bulan sabit subur berevolusi menjadi tanaman pangan hanya dengan perubahan minimal dan dalam beberapa abad saja. Teosinte liar mungkin membutuhkan beberapa ribu tahun untuk berevolusi menjadi jagung, karena harus menjalani perubahan-perubahan drastis dalam biologi reproduksi dan alokasi energi untuk produksi biji, hilangnya pembungkus biji yang sekeras batu, dan peningkatan luar biasa ukuran tongkol. Sebagai akibatnya, bahkan bila kita menerima tanggal-tanggal yang belum lama ini dipostulasikan untuk mulainya domestikasi tumbuhan asli Amerika, sekitar 1.500 atau 2.000 tahun pastilah berlalu antara kemunculan itu, sekitar 3.000 sampai 2.500 sebelum Masehi, dan menyebarnya desa-desa permanen, 1.800 sampai 500 sebelum Masehi, di Mesoamerika, Andes pedalaman, dan Amerika Serikat bagian timur. Pertanian penduduk asli Amerika untuk waktu yang lama berperan hanya sebagai pelengkap kecil untuk makanan yang diperoleh melalui berburu mengumpulkan, dan hanya menyokong populasi yang jarang-jarang. Bila kita menerima tanggal tradisional yang lebih dahulu bagi dimulainya domestikasi tumbuhan Amerika, maka bukan 500 atau 2000 tahun, melainkan 5000 tahun yang lewat sebelum produksi pangan menyokong keberadaan desa. Sebaliknya, waktu kemunculan desa berdekatan dengan kemunculan produksi pangan di sebagian besar Eurasia. Gaya hidup berburu mengumpulkan sendiri cukup produktif untuk menyokong desa bahkan sebelum mulainya agrikultur di sejumlah bagian kedua belahan dunia, misalnya Jepang dan bulan sabit subur di dunia lama, serta Ekuador pesisir dan Amazonia di dunia baru.
Keterbatasan yang disebabkan oleh hasil domestikasi yang tersedia secara lokal di dunia baru ditunjukkan oleh perubahan yang dialami masyarakat-masyarakat pribumi Amerika sendiri ketika tanaman pangan atau hewan lain tiba, entah itu dari tempat lain di Amerika ataupun dari Eurasia. Contohnya antara lain adalah efek tibanya jagung di Amerika Serikat bagian timur dan Amazonia, penggunaan lama di Andes Utara setelah didomestikasi di selatan, dan kemunculan kuda di banyak bagian Amerika Utara dan Selatan. Selain awal yang lebih dulu dan spesies hewan dan tumbuhan liar Eurasia, perkembangan di Eurasia juga dipercepat oleh mudahnya penyebaran hewan, tumbuhan, gagasan, teknologi, dan manusia dibandingkan dengan di Amerika, sebagai akibat beberapa perangkat faktor geografi dan ekologi. Sumbu utama timur barat Eurasia, tak seperti sumbu utama utara selatan Amerika, memungkinkan penyebaran tanpa perubahan garis lintang dan variabel-variabel lingkungan terkait. Berbeda dengan lebar timur barat Eurasia yang konsisten, dunia baru menyempit di sepanjang Amerika Tengah, terutama di Panama. Ditambah lagi, Amerika lebih terpecah oleh daerah-daerah yang tidak cocok untuk produksi makanan atau populasi manusia yang padat. Rintangan-rintangan ekologis itu antara lain hutan hujan di tanah genting Panama yang memisahkan masyarakat-masyarakat Mesoamerika dari masyarakat-masyarakat Andes dan Amazonia. Gurun Meksiko Utara yang memisahkan Mesoamerika dari masyarakat-masyarakat Amerika Serikat Barat Daya dan Tenggara. Daerah kering di Texas yang memisahkan Amerika Serikat Barat Daya dari Amerika Serikat Tenggara. Serta gurun-gurun dan pegunungan tinggi yang memagari daerah-daerah pesisir Amerika Serikat Pasifik yang seharusnya cocok untuk produksi pangan. Sebagai akibatnya, tidak ada penyebaran hewan domestik, tulisan, ataupun entitas politik, sementara penyebaran tanaman pangan dan teknologi berjalan lambat atau terbatas antara pusat-pusat dunia baru di Mesoamerika, Amerika Serikat bagian Tenggara, serta Andes dan Amazonia. Sejumlah akibat spesifik rintangan-rintangan itu di Amerika patut disebutkan. Produksi makanan tidak pernah menyebar dari Amerika Serikat Barat Daya dan lembah Mississippi ke daerah-daerah penghasil gandum utama di Amerika modern, California dan Oregon, di mana masyarakat pribumi Amerika tetap menjadi pemburu pengumpul semata karena mereka tak memiliki hasil domestikasi yang bagus. Lama, guinea pig, dan kentang dari dataran tinggi Andes tak pernah mencapai dataran tinggi Meksiko, sehingga Mesoamerika dan Amerika Utara tetap tak memiliki mamalia domestik kecuali anjing. Sebaliknya, bunga matahari domestik di Amerika Serikat bagian timur tak pernah mencapai Mesoamerika, sementara kalkun domestik di Mesoamerika tak pernah mencapai Amerika Selatan atau Amerika Serikat bagian timur. Jagung dan buncis Mesoamerika perlu waktu 3.000 dan 4.000 tahun untuk melintasi jarak 1.100 km dari lahan pertanian Meksiko ke lahan pertanian Amerika Serikat bagian timur. Setelah jagung tiba di Amerika Serikat bagian timur, perlu 7 untuk berkembangnya varietas jagung yang produktif dalam iklim Amerika Utara yang memicu kemunculan budaya Mississippi. Jagung, buncis, dan labu sepertinya memerlukan beberapa ribu tahun untuk menyebar dari Mesoamerika ke Amerika Serikat Barat Daya. Sementara tanaman pangan bulan sabit subur menyebar dari barat dan timur dengan cukup cepat sehingga meniadakan kebutuhan domestikasi mandiri spesies yang sama atau justru domestikasi spesies-spesies yang berkerabat dekat di tempat-tempat lain. Rintangan-rintangan di Amerika memunculkan banyak domestikasi paralel tanaman pangan semacam itu. Yang sama mengejutkannya dengan efek rintangan terhadap difusi tanaman pangan dan ternak adalah efek terhadap ciri-ciri lain masyarakat manusia. Alfabet yang pada dasarnya bermula di Mediterania Timur menyebar ke seluruh masyarakat kompleks Eurasia, dari Inggris sampai Indonesia, kecuali di daerah-daerah Asia Timur di mana turunan sistem tulisan Cina memegang kendali. Sementara itu, satu-satunya sistem tulisan di dunia baru, yang berasal dari Mesoamerika, tak pernah menyebar ke masyarakat-masyarakat kompleks Andes dan Amerika Serikat Timur yang mungkin bisa mengadopsi sistem tersebut. Roda yang diciptakan di Mesoamerika sebagai bagian mainan tak pernah bertemu dengan lama yang didomestikasi di Andes sehingga menghasilkan kendaraan beroda untuk dunia baru. Dari timur ke barat di dunia lama, wilayah kekuasaan Makedonia maupun Romawi merentang selebar 4.800 km, sementara wilayah kekuasaan Mongol mencapai lebar 9.700 km. Namun kekaisaran-kekaisaran dan negara-negara Mesoamerika tak punya hubungan politik dengan, dan tampaknya bahkan tak tahu mengenai, kedatuan-kedatuan di Amerika Serikat bagian timur yang terletak 1.100 km di sebelah utara ataupun berbagai kekaisaran dan negara di Andes, 1.900 km ke arah selatan. Perpecahan geografis yang lebih besar di Amerika bila dibandingkan dengan Eurasia juga tercermin dalam sebaran bahasa. Ahli-ahli linguistik sepakat mengelompokkan semua kecuali segelintir bahasa Eurasia menjadi sekitar selusin famili, yang masing-masing terdiri atas sampai beberapa ratus bahasa yang berkerabat. Misalnya, famili bahasa Indo-Eropa, yang mencakup bahasa Inggris maupun Prancis, Rusia, Yunani, dan Hindi, terdiri atas 144 bahasa. Beberapa di antara famili-famili itu menempati daerah luas yang tidak terputus. Dalam kasus Indo-Eropa,
Daerah itu meliputi sebagian besar Eropa, terus ke timur sampai sebagian besar Asia Barat dan India. Bukti linguistik, sejarah, dan arkeologi berpadu menunjukkan bahwa masing-masing sebaran luas yang tak terputus itu berakar dari ekspansi sejarah satu bahasa moyang, diikuti oleh diferensiasi linguistik lokal sehingga membentuk famili bahasa-bahasa yang terkait. Kebanyakan ekspansi semacam itu tampaknya disebabkan oleh keunggulan-keunggulan yang dimiliki para penutur bahasa moyang, yang merupakan bagian masyarakat produsen pangan, dibandingkan para pemburu pengumpul. Kita sudah membahas ekspansi-ekspansi sejarah semacam itu di bab 16 dan 17 untuk famili bahasa Sino-Tibet, Austronesia, dan famili-famili bahasa Asia Timur lainnya. Salah satu ekspansi utama dalam satu milenium terakhir adalah yang membawa bahasa-bahasa Indo-Eropa dari Eropa ke Amerika dan Australia, bahasa Rusia dari Eropa Timur melintasi Siberia, dan Turki, bahasa dari famili Altaik, dari Asia Tengah ke Anatolia di Barat. Dengan kekecualian famili bahasa Eskimo Laut dari Arktika Amerika dan famili bahasa Nadene dari Alaska, Kanada Barat Laut, dan Amerika Serikat Barat Daya, Amerika tak memiliki contoh ekspansi bahasa berskala besar yang diterima luas oleh ahli-ahli linguistik. Kebanyakan ahli linguistik yang merupakan spesialis bahasa pribumi Amerika tidak membedakan pengelompokan besar yang jelas selain Eskimo Laut dan Nadene. Paling-paling, mereka menganggap ada cukup bukti hanya untuk mengelompokkan bahasa-bahasa pribumi Amerika lainnya, diperkirakan antara 600 sampai 2000 bahasa, menjadi 100 lebih kelompok bahasa atau bahasa terisolasi. Satu pandangan minoritas kontroversial adalah yang diajukan oleh ahli linguistik Joseph Greenberg, yang mengelompokkan semua bahasa pribumi Amerika kecuali bahasa-bahasa Eskimo Laut dan Nadene menjadi satu famili besar yang disebut Amerin, dengan sekitar selusin subfamili. Sejumlah subfamili Greenberg, dan sejumlah pengelompokan yang diakui oleh ahli-ahli linguistik yang lebih tradisional, mungkin ternyata merupakan warisan ekspansi populasi dunia baru yang didorong antara lain oleh produksi makanan. Warisan ini mungkin mencakup bahasa-bahasa Uto-Aztec dari Mesoamerika dan Amerika Serikat Barat, bahasa-bahasa Otomangwea dari Mesoamerika, bahasa-bahasa Natchez Muskogee dari Amerika Serikat Tenggara, dan bahasa-bahasa Arawak dari Hindia Barat. Namun kesulitan-kesulitan yang dihadapi ahli-ahli linguistik dalam menyepakati pengelompokan bahasa-bahasa pribumi Amerika mencerminkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat kompleks pribumi Amerika sendiri dalam menyebar di dunia baru. Seandainya saja masyarakat pribumi Amerika produsen pangan berhasil menyebar jauh bersama tanaman pangan dan ternak mereka, serta dengan cepat menggantikan para pemburu pengumpul di daerah yang luas, mereka akan meninggalkan warisan berupa famili-famili bahasa yang mudah dikenali, seperti di Eurasia, dan hubungan antara bahasa-bahasa pribumi Amerika tidak akan kelewat rumit. Dengan demikian, kita telah mengidentifikasi 3 perangkat faktor langsung yang menyebabkan orang-orang Eurasia yang menyerbu Amerika memiliki keunggulan lebih besar. Pemukiman manusia telah bermula jauh lebih dulu di Eurasia. Produksi pangan Eurasia lebih efektif, berkat melimpahnya tumbuhan dan terutama hewan liar yang bisa didomestikasi, serta rintangan geografi dan ekologinya yang lebih ringan terhadap penyebaran dalam benua. Faktor langsung keempat yang lebih spekulatif timbul dari sejumlah kegagalan penciptaan yang membingungkan dalam sejumlah hal di Amerika. Kegagalan penciptaan tulisan dan roda di masyarakat-masyarakat Andes yang kompleks. Meskipun waktu yang dimiliki masyarakat-masyarakat itu kira-kira sama panjang dengan masyarakat-masyarakat Mesoamerika kompleks yang berhasil menciptakan tulisan dan roda yang hanya digunakan untuk mainan sampai akhirnya hilang di Mesoamerika, padahal seharusnya bisa bermanfaat untuk gerobak bertenaga manusia, seperti di Cina. Teka-teki ini mengingatkan saya kepada satu kegagalan penciptaan lain, atau mungkin hilangnya ciptaan, yang sama membingungkannya di sejumlah masyarakat kecil terisolasi, antara lain aborigin Tasmania, aborigin Australia, Jepang, Kepulauan Polinesia, dan Arktika Amerika. Tentu saja, Amerika kalau dilihat secara keseluruhan sama sekali tidak kecil. Luas totalnya setara dengan 76% luas Eurasia, sementara populasi manusianya pada 1492 m barangkali juga nyaris sebesar Eurasia. Namun Amerika, seperti yang telah kita lihat, terpecah-pecah menjadi pulau-pulau, masyarakat yang hampir-hampir tak saling berhubungan. Barangkali sejarah roda dan tulisan pribumi Amerika merupakan contoh asas-asas yang digambarkan dalam bentuk lebih ekstrim oleh masyarakat-masyarakat pulau sungguhan. Setelah setidaknya 13.000 tahun perkembangan terpisah, masyarakat-masyarakat maju dari Amerika dan Eurasia akhirnya berbenturan dalam beberapa ribu tahun terakhir. Sebelum itu, satu-satunya kontak antara masyarakat manusia dunia lama dan dunia baru adalah yang melibatkan para pemburu pengumpul di sisi Selat Bering yang berhadap-hadapan. Tak ada upaya penduduk asli Amerika untuk mengolonisasi Eurasia, kecuali di Selat Bering, di mana satu populasi kecil orang-orang Inuit, Eskimo,
yang berasal dari Alaska mendirikan pemukiman di seberang selat, di pesisir Siberia. Upaya Eurasia pertama yang terdokumentasi untuk mengolonisasi Amerika adalah oleh orang-orang Norse di wilayah garis lintang Arktika dan Subarktika. Orang-orang Norse dari Norwegia mendirikan koloni di Islandia pada 874 M, kemudian orang-orang Norse dari Islandia menduduki Tanah Hijau pada 986 M, dan terakhir orang-orang Norse dari Tanah Hijau berulang-ulang mengunjungi pesisir timur Laut Amerika Utara antara sekitar 1000 dan 1350 M. Satu-satunya situs arkeologis Norse yang ditemukan di Amerika terletak di Newfoundland, barangkali wilayah yang dijabarkan sebagai Finland dalam berbagai saga Norse, namun juga ada bukti-bukti pendaratan lebih ke utara di pesisir Pulau Labrador dan Pulau Baffin. Iklim Islandia memungkinkan penggembalaan dan pertanian yang sangat terbatas, dan luasnya cukup untuk menyokong populasi dari Norse yang bertahan hingga sekarang. Namun sebagian besar Tanah Hijau tertutup tudung es, dan bahkan 2 fjord pesisir yang paling cocok iklimnya, tetap saja tidak bagus untuk produksi makanan Norse. Populasi Norse Tanah Hijau tidak pernah melebihi beberapa ribu jiwa. Tanah Hijau tetap bergantung kepada impor makanan dan besi dari Norwegia, serta kayu dari pesisir Labrador. Tak seperti Pulau Paskah dan pulau-pulau terpencil Polinesia, Tanah Hijau tidak bisa menyokong masyarakat produsen makanan swasembada, walaupun memang menyokong populasi pemburu pengumpul swasembada Inuit sebelum, selama, dan sesudah masa pendudukan Norse. Populasi Islandia dan Norwegia sendiri terlalu kecil dan terlalu miskin untuk terus menyokong populasi Norse Tanah Hijau. Dalam zaman es kecil yang dimulai pada abad ke-13, pendinginan Atlantik Utara menjadikan produksi makanan di Tanah Hijau, dan pelayaran Norse ke Tanah Hijau dari Norwegia atau Islandia, semakin payah daripada sebelumnya. Kontak terakhir yang diketahui antara orang-orang Tanah Hijau dengan orang-orang Eropa adalah pada 1410, ketika satu kapal Islandia tiba setelah terseret angin hingga keluar jalur. Ketika orang-orang Eropa akhirnya mulai mengunjungi Tanah Hijau lagi pada 1577, koloni Norse-nya sudah tidak ada, lenyap tanpa meninggalkan jejak pada abad ke-15. Namun pesisir Amerika Utara secara efektif terletak di luar jangkauan kapal-kapal yang berlayar langsung dari Norwegia, mengingat teknologi kapal Norse pada periode 986-1410 M. Kunjungan-kunjungan Norse justru diluncurkan dari koloni Tanah Hijau, yang terpisah dari Amerika Utara hanya oleh Selat Davis yang selebar 320 km. Tapi prospek koloni mungil yang payah itu untuk mempertahankan kelangsungan eksplorasi, penaklukan, dan pemukiman di Amerika sama dengan nol. Bahkan satu-satunya situs Norse yang terletak di Newfoundland tampaknya hanya perkemahan musim dingin yang dihuni oleh beberapa lusin orang selama beberapa tahun. Saga-saga Norse menjabarkan serangan-serangan terhadap perkemahan mereka di Finland oleh orang-orang yang disebut Skraeling, yang berarti entah itu orang India Newfoundland atau Eskimo Dorset. Takdir koloni Tanah Hijau, pos terluar Eropa zaman pertengahan yang paling terpencil, tetap merupakan salah satu misteri romantis arkeologi. Apakah orang Norse Tanah Hijau terakhir kelaparan sampai mati, berupaya berlayar pergi, menikah dengan orang Eskimo, atau tewas karena penyakit atau anak panah Eskimo? Sementara pertanyaan-pertanyaan penyebab langsung itu tetap tidak terjawab, ada banyak alasan mendasar mengapa kolonisasi orang-orang Norse terhadap Tanah Hijau dan Amerika gagal. Kolonisasi itu gagal karena sumbernya, Norwegia, sasarannya, Tanah Hijau dan Newfoundland, serta waktunya, 984 sampai 1410 M, membuat keunggulan-keunggulan potensial Eropa berupa produksi pangan, teknologi, dan organisasi politik, tidak bisa diterapkan secara efektif. Pada garis lintang yang terlalu tinggi untuk produksi pangan yang melimpah, peralatan besi milik segelintir orang Norse, yang hanya memperoleh dukungan kecil dari salah satu negara miskin Eropa, bukanlah tandingan bagi peralatan tulang, batu, dan kayu milik para pemburu pengumpul Indian Eskimo, jagoan-jagoan terhebat yang menguasai keterampilan bertahan hidup di Arktika. Upaya kedua Eurasia untuk kolonisasi Amerika berhasil karena melibatkan sumber, sasaran, garis lintang, dan waktu yang memungkinkan keunggulan-keunggulan potensial Eropa dimanfaatkan secara efektif. Spanyol, tak seperti Norwegia, cukup kaya dan berpenduduk cukup besar untuk menyokong eksplorasi dan mensubsidi koloni-koloninya. Pendaratan Spanyol di Amerika terjadi di garis lintang subtropis yang sangat cocok untuk produksi makanan, yang pada awalnya sebagian besar berbasiskan tanaman pangan pribumi Amerika namun juga hewan domestik Eurasia, terutama sapi dan kuda. Bisnis kolonial transatlantik Spanyol dimulai pada 1492, pada ujung abad yang diwarnai perkembangan cepat teknologi kapal Eropa, yang ketika itu telah menyertakan kemajuan-kemajuan dalam hal navigasi, layar, dan rancangan kapal yang dikembangkan oleh masyarakat-masyarakat dunia lama, Islam, India, Cina, dan Indonesia, di Samudra Hindia. Sebagai akibatnya,
Kapal-kapal yang dibangun dan diawaki di Spanyol mampu berlayar ke Hindia Barat. Tidak diperlukan pangkalan perantara seperti Tanah Hijau yang menghambat kolonisasi Norse. Koloni-koloni Spanyol di dunia baru dengan segera disusul oleh koloni-koloni milik setengah lusi negara Eropa lain. Pemukiman-pemukiman pertama orang-orang Eropa di Amerika diawali dengan yang didirikan oleh Columbus pada 1492, terletak di Hindia Barat. Orang-orang Indian di kepulauan, yang populasinya saat ditemukan diperkirakan melebihi 1 juta orang, dengan cepat dibinasakan di kebanyakan pulau oleh penyakit, pengusiran, perbudakan, peperangan, dan pembunuhan seenaknya. Pada sekitar 1508, koloni pertama didirikan di Amerika Daratan, di Tanah Genting Panama. Penaklukan 2 kekaisaran besar di benua Amerika, yaitu Aztec dan Inca, menyusul pada 1519-1520 dan 1523-1533. Pada kedua penaklukan itu, epidemi yang ditularkan orang-orang Eropa, barangkali cacar, berandil besar, dengan membunuh para kaisar, juga sebagian besar populasi. Keunggulan militer sangat besar segelintir prajurit Spanyol yang menunggang kuda, bersama-sama keterampilan politik mereka dalam memanfaatkan perpecahan di dalam populasi penduduk asli, menuntaskan penaklukan itu. Penaklukan Eropa atas negara-negara pribumi yang tersisa di Amerika Tengah dan Amerika Selatan sebelah utara menyusul pada abad ke-16 dan ke-17. Sementara itu, pada masyarakat-masyarakat pribumi paling maju di Amerika Utara, yaitu yang terletak di Amerika Serikat Tenggara dan sistem sungai Mississippi, penghancuran mereka sebagian besar diselesaikan semata oleh kuman, yang datang bersama para penjelajah Eropa awal dan lantas maju mendahului para pembawanya. Seiring menyebarnya orang-orang Eropa ke seluruh penjuru Amerika, banyak masyarakat pribumi lain, misalnya orang-orang Mandan di Great Plains dan Eskimo Saddler Maut di Arktik, juga binasa karena penyakit, tanpa diperlukan tindakan militer. Masyarakat-masyarakat pribumi yang berjumlah besar yang tidak musnah gara-gara penyakit, akhirnya hancur dengan cara yang sama seperti orang-orang Aztec dan Inca, gara-gara perang skala besar, yang semakin sering digelar oleh prajurit profesional Eropa dan orang-orang pribumi sekutu mereka. Para prajurit itu didukung oleh organisasi-organisasi politik yang tadinya berasal dari negara-negara induk di Eropa, kemudian dari pemerintahan-pemerintahan kolonial Eropa di dunia baru, dan akhirnya dari negara-negara Neo-Eropa merdeka yang menggantikan pemerintahan kolonial. Masyarakat-masyarakat pribumi yang lebih kecil dihancurkan dengan cara yang lebih biasa, oleh berbagai serbuan dan pembunuhan berskala kecil yang dilakukan oleh perorangan. Misalnya, pemburu pengumpul pribumi California pada awalnya berjumlah total sekitar 200.000 orang, namun terpecah-pecah menjadi 100 suku kecil, yang tak satu pun perlu ditaklukkan dengan perang. Sebagian besar suku kecil itu terbunuh atau terusir selama atau tak lama setelah demam emas California pada 1848, ketika sejumlah besar imigran membanjiri negara bagian itu. Sebagai salah satu contoh, suku kecil Yahi di California Utara, berjumlah sekitar 2.000 jiwa dan tak memiliki senjata api, dihancurkan dalam 4 serbuan oleh para pemukim kulit putih bersenjata. Serangan fajar ke salah satu desa Yahi yang dilaksanakan oleh 17 pemukim pada 6 Agustus 1865. Pembantaian terhadap orang-orang Yahi yang dikagetkan di sebuah ngarai pada 1866. Pembantaian terhadap 33 orang Yahi yang dikejar ke gua pada sekitar 1867. Dan pembantaian terakhir terhadap sekitar 30 orang Yahi yang terjebak dalam gua lain oleh 4 koboi pada sekitar 1868. Banyak kelompok Indian Amazonia juga dimusnahkan secara serupa oleh para pemukim swasta saat demam karet pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tahap-tahap terakhir penaklukan sedang berlangsung dalam dasawarsa ini, ketika masyarakat Yanomamo dan masyarakat-masyarakat Indian Amazonia lainnya yang masih merdeka tunduk kepada penyakit, dibunuhi oleh penambang, atau ditaklukkan oleh misionaris ataupun lembaga pemerintahan. Hasil akhirnya adalah kemusnahan masyarakat-masyarakat pribumi Amerika yang berjumlah besar di sebagian besar wilayah beriklim sedang yang cocok untuk produksi pangan dan fisik orang Eropa. Di Amerika Utara, masyarakat pribumi yang selamat secara utuh dalam jumlah yang cukup besar kini sebagian besar hidup di suaka atau wilayah-wilayah lain yang dianggap tak diinginkan untuk produksi pangan Eropa dan pertambangan, misalnya daerah-daerah Arktika dan daerah kering di Amerika Serikat Barat. Penduduk asli Amerika di banyak wilayah tropis telah digantikan oleh imigran dari wilayah tropis dunia lama, terutama orang-orang kulit hitam dari Afrika, bersama orang-orang India dan Jawa di Suriname. Di beberapa bagian Amerika Tengah dan Andes, penduduk asli Amerika tadinya berjumlah sangat banyak sehingga, bahkan setelah epidemi dan perang, kini pun sebagian besar penduduk masih merupakan penduduk asli Amerika atau campuran. Hal itu terutama benar di tempat-tempat tinggi di Andes, di mana perempuan-perempuan keturunan Eropa mengalami berbagai kesulitan fisiologis untuk bereproduksi, dan di mana tanaman pangan asli Andes masih memadai sebagai dasar yang paling sesuai untuk produksi makanan. Tapi di tempat penduduk asli Amerika bertahan,
Telah ada penggantian besar-besaran atas budaya dan bahasa mereka, dengan budaya dan bahasa dunia lama. Dari ratusan bahasa pribumi Amerika yang tadinya digunakan di Amerika Utara, semuanya kecuali 187 sudah tak lagi digunakan, dan 149 dari 187 bahasa terakhir itu menyusut, dalam arti hanya digunakan oleh orang-orang lanjut usia dan tak lagi dipelajari oleh anak-anak. Dari kira-kira 40 negara di dunia baru, semuanya sekarang memiliki bahasa resmi berupa bahasa Indo-Eropa atau Kreol. Bahkan di negara-negara dengan populasi penduduk asli Amerika terbesar yang masih ada, misalnya Peru, Bolivia, Meksiko, dan Guatemala, foto-foto para pemimpin politik dan bisnis jika dilihat sekilas pun menunjukkan bahwa sebagian besarnya adalah orang keturunan Eropa, sementara beberapa negara Karibia dipimpin pemimpin berkulit hitam keturunan Afrika, sementara Guyana pernah dipimpin beberapa orang India. Besar persentase penyusutan populasi penduduk asli Amerika diperdebatkan, perkiraan untuk Amerika Utara berkisar sampai 95%. Namun total populasi manusia di Amerika kini kira-kira 10 kali jumlahnya pada 1492, berkat kedatangan orang-orang dunia lama, Eropa, Afrika, dan Asia. Populasi Amerika kini terdiri atas campuran orang-orang yang berasal dari semua benua kecuali Australia. Pergeseran demografi selama 500 tahun terakhir, pergeseran paling masif di benua manapun kecuali Australia, berakar pada perkembangan-perkembangan yang terjadi antara 11.000 sebelum Masehi dan 1 Masehi.